Kisah Maria Bertha Hertog adalah kisah pilu seorang gadis Belanda yang pada masa kecil pernah hidup di Cimahi, Jawa Barat. Bahkan jalan hidupnya pernah memicu sebuah kerusuhan rasial besar-besaran di Singapura. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Cimahi, 24 Maret 1937. Maria Bertha Hertog lahir dari seorang perempuan, Adeline Hunter. Maria lahir sebagai anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayah Maria adalah seorang sersan yang berdinasti KNIL atau Koninklijke Nederland-Indische Leger yang bernama Adrianus Petrus Hertog. Ketika Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang pada Maret 1942, sersan Hertog ditangkap tentara Jepang. Dia dikirim ke Burma atau Myanmar untuk kerja rodi, memasang rel kereta api dari Burma ke Siam atau Thailand yang dikenal sebagai Dead Railway. Di saat bersamaan, Adeline istrinya tengah mengandung anak ke-6 setelah setahun sebelumnya melahirkan anak ke-5. Beratnya beban hidup yang dialami oleh Adeline membuat ibunya, Lois Wittenberg, prihatin. Mengingat beratnya beban memberi makan 6 bocah cilik oleh Adeline sendirian, apalagi di masa perang, atas saran Louis, Adeline menyerahkan Maria kepada Aminah binti Muhammad untuk diadopsi. Proses adopsi itu berlangsung pada 1 Januari 1943 dengan seorang saksi bernama Suwaldi. Maria kemudian diberi nama Nadra binti Ma'ruf dan dibesarkan oleh Aminah sesuai adat Melayu. Aminah sendiri memang bukan orang sembarangan. Perempuan itu adalah keturunan keluarga terhormat di Malaya. Suami pertamanya adalah Abdul Rani, sekretaris pribadi Sultan Trengganu. Ketika menemani sang suami ke Tokyo selama 11 tahun, Aminah sempat mengadopsi seorang anak Jepang yang dinamai Kamariah. Setelah Abdul Rani meninggal, Aminah menikahi Ma'ruf bin Haji Abdul, seorang pedagang perhiasan di Bandung. Setelah sempat pindah ke Batavia, Aminah yang mahir berbahasa Jepang kemudian bekerja sebagai penerjemah bagi polisi militer Jepang di kota Bandung. Rumah Aminah di Bandung berukuran besar. Maria disediakan 1 kamar sendirian dan disediakan begitu banyak mainan. Keluarga Aminah juga mempunyai pembantu khusus yang melayani Maria. Ketika Indonesia merdeka, Belanda menjalankan agresi militer untuk menguasai kembali koloninya. Tentara Belanda sempat menahan Maria selama 3 hari. Mereka curiga ada anak kulit putih tinggal bersama pribumi. Maria baru dilepaskan setelah saksi peristiwa adopsi, yakni Suwaldi, datang menunjukkan surat-surat adopsi. Akibat kejadian tersebut, Aminah khawatir dengan keselamatan Maria. Apalagi Bandung saat itu tengah menjadi salah satu pusat pusaran revolusi fisik pejuang Indonesia. Keadaan Bandung benar-benar sedang tidak aman. Aminah lantas memutuskan untuk pulang ke kampung, membawa keluarganya kembali ke Semenanjung Malaya di tahun 1947. Di tempat lain, di luar dugaan, Adrianus Hertog atau ayah kandung Maria selamat dari kekejaman kerja rodi di Burma. Sepulangnya di Hindia Belanda, ia berusaha mencari keluarganya termasuk Maria. Setelah sekian lama gagal menemukan Maria, keluarga ini pun kembali ke Belanda tanpa Maria. Nun jauh di distrik Kemaman, negara bagian Trengganu, Semenanjung Malaya, Maria dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Aminah.
Saat itu Semenanjung Malaya dan Singapura masih menjadi koloni Inggris dan belum merdeka. Maria menikmati kehidupan ala kampung di Malaya. Dirinya bersekolah di sekolah perempuan Melayu Cukai di Kemaman. Masnah, teman akrab sekolahnya, mengenang sosok Maria sebagai gadis periang dan baik. Maria inilah yang pernah mengajarinya tarian Jawa. Ketika sedang diadakan perlombaan menari di sekolah, datanglah Arthur Locke, pejabat Inggris yang curiga atas sosok Maria. Locke menjadi ingat akan permintaan ayah Maria yang telah disebarkan Belanda ke otoritas Inggris. Locke lantas meminta Aminah membawa Maria ke Singapura pada 12 April 1950 untuk bertemu dengan pelaksana tugas konsulat jenderal Belanda untuk Singapura, Jacob van der Graaf. Tanpa pernah diketahui Aminah dan Maria, di Singapura inilah kehidupan mereka akan berubah selamanya. Van der Graaf mengajukan hak perwalian atas Maria di Pengadilan Tinggi Singapura. Pada 22 April 1950, Sang Konjen mendapatkan hak perwalian itu yang salah satu isinya adalah meletakkan Maria di bawah asuhan Dinas Sosial Singapura. Keputusan pengadilan tinggi lebih jauh lagi. Pada 19 Mei 1950, Maria harus dikirim ke Belanda. Aminah mengajukan banding dan diterima oleh pengadilan. Alasan hakim, Van der Graaf tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan klaim perwalian Maria karena tak memiliki hubungan kekerabatan. Aminah lantas melakukan kesalahan fatal. Menyangka bahwa dirinya sudah memegang hak perwalian secara penuh. Pada 1 Agustus 1950, dirinya menikahkan Maria secara gantung dengan Mansur Adabi. Mansur adalah seorang guru dari Kelantan yang berusia 22 tahun. Sementara saat itu, Maria berusia 13 tahun. Kala itu tradisi nikah gantung menjadi hal yang sangat lumrah. Pernikahan pertama Soekarno misalnya dengan Nenek Maya Istianti, Siti Utari Cokro Aminoto juga dilaksanakan secara gantung. Media massa Belanda mengabarkan pernikahan ini secara sensasional. Harian Belanda Het Parool misalnya memberitakan sosok Aminah sebagai seorang babu rendahan. Berita tentang Maria terekspos media Belanda secara besar-besaran. Pemerintah Belanda bahkan segera membentuk komite pengembalian Maria ke Belanda. Komite tersebut diberi nama Bertha Hertog Komite. Komite ini juga menghimpun dana guna mengongkosi persidangan Maria dan membiayai ibu Maria yakni Adeline ke Singapura. Dalam waktu singkat terkumpul donasi sebanyak 80.000 gulden. Di sisi lain, timbul reaksi keras dan sokongan dana dari berbagai komunitas muslim di seluruh penjuru dunia, mulai dari Pakistan, Indonesia, sampai Arab Saudi. Setibanya Adeline di Singapura, ia mengajukan pembatalan pernikahan anak kandungnya di pengadilan tinggi. Terkait adopsi, ibu kandung Maria menyatakan bahwa dirinya tak pernah menyetujui Maria sebagai anak angkat Aminah. Aminah justru dituduh tidak mengembalikan Maria ketika Maria menginap di rumahnya saat mereka tinggal di Bandung. Tatkala Adeline hendak menjemput anaknya, ia ditangkap Jepang dan dijebloskan ke interniran. Aminah langsung menyangkal kisah versi Adeline itu. Setelah melewati proses persidangan, pada 11 Desember 1950, Pengadilan Tinggi Singapura akhirnya membatalkan pernikahan Maria. Dasar putusan hakim adalah Maria berasal dari Belanda. Hukum Belanda menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang berusia di bawah 16 tahun tidaklah sah. Maria yang tak terima putusan ini memeluk erat Mansur Adabi. Saking kuatnya pelukan Maria, ia dibius hingga tak sadarkan diri demi melepaskannya dari Mansur. Massa yang berkerumun di depan gedung pengadilan tinggi menjadi tak terkontrol setelah mendengar putusan hakim tersebut. Seorang polisi, Henry L. Verge, menembakkan pistolnya ke arah massa. 2 orang etnis Melayu terluka. Insiden ini memicu kerusuhan yang dikenal sebagai Maria Hertog Riot
nokta hitam dalam sejarah multi-etnis negeri Singapura. Tak kurang dari 18 korban tewas, 173 korban luka-luka, serta 119 kendaraan dirusak. Massa menyasar ras kulit putih untuk meluapkan amarahnya. Korban salah satunya adalah 3 orang Amerika yang membuat Kementerian Luar Negeri Amerika curiga bahwa kerusuhan ini ditunggangi komunis. Kerusuhan baru dapat dikendalikan ketika Mayor Jenderal Desmond Dunlop pada 12 Desember 1950 turun tangan membawa pasukan Gurkha sebanyak 3 batalion. Di tengah kerusuhan, Adeline diam-diam berhasil membawa Maria ke Kallang Airport. Mereka berangkat ke Belanda dengan menggunakan maskapai KLM, meninggalkan Singapura yang hancur akibat peristiwa tersebut. Kedatangan Maria dan Adeline di Schiphol Airport Amsterdam disambut ribuan massa pada 15 Desember 1950. Adrianus Hertog bergegas memeluk putrinya di depan tangga pesawat. Warga Bergen op Zoom, domisili keluarga Hertog, juga menyambut Maria dengan antusias. Spanduk besar terpampang di rumah keluarga Hertog, "Selamat datang di rumah." Maria yang hanya bisa berbahasa Indonesia dan Melayu tiba di negeri asal nenek moyangnya, negeri yang tak pernah dikunjungi sebelumnya. Psikolog Mary Wingate menulis di sebuah harian Australia. Dalam tulisannya, ia memprediksi bahwa proses integrasi Maria dengan keluarga kandungnya secara psikologis akan berat. Diperlukan pendekatan yang manusiawi, salah satunya dengan cara Adeline menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Aminah karena telah membesarkan putrinya. Namun sebaliknya, Adrianus justru mengambil langkah frontal. Di rumah itu hanya Adeline yang berbahasa Indonesia. Maria yang merasa asing dengan bahasa dan budaya Belanda berusaha mengirim surat kepada Aminah, namun Adrianus selalu merobeknya. Pada 20 April 1956, di usianya yang ke-18 tahun, Maria menikah dengan Johann Gerardus Wolkenfeld. Pernikahan yang tidak bahagia itu menghasilkan 13 anak, 3 diantaranya meninggal di usia dini. Kehidupan Maria makin menyedihkan. Dirinya harus banting tulang bekerja dari subuh hingga dini hari di kafe dan bar milik suaminya. Di tahun 1975, Maria berpartisipasi di sebuah acara talkshow televisi. Dalam acara tersebut, sebuah rekaman kehidupan bahagia Mansur Adabi, mantan suami Maria beserta anak istrinya di Singapura, diperlihatkan ke Maria. Mansur juga menyampaikan salam dari keluarganya dan mendoakan Maria bahagia. Maria terdiam. Dengan tatapan nanar, ia berusaha menahan tangis. Acara itu meninggalkan goresan luka yang dalam bagi Maria. Bayangan kehidupan Mansur yang bahagia membuat Maria hilang kendali. Ia tidak cemburu dengan istri Mansur, akan tetapi dirinya membayangkan kehidupan apa yang seharusnya dijalani di tanah Melayu. Maria ditangkap polisi karena berkomplot hendak membunuh suaminya di tahun 1976. Namun setelah hakim mengetahui duduk perkara masa lalu Maria yang kelam, ia dibebaskan. Beberapa saat kemudian dia pun bercerai dengan suaminya. Di tahun yang sama, Aminah, ibu angkat yang sangat menyayanginya, meninggal dunia tanpa pernah berjumpa lagi dengan anak angkat Belandanya. Tepat di hari raya Idul Fitri 1998, Maria mengunjungi Kamariah, kakak angkat Jepangnya, di Kemaman. Perjumpaan mengharukan itu merupakan pertama kalinya setelah mereka berpisah selama 48 tahun lamanya. Setahun kemudian Kamariah wafat. Maria menyusul Kamariah 10 tahun berikutnya akibat penyakit yang juga diderita Kamariah, leukemia. Demikian sekilas kisah tentang Maria Herblok. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan klik like, komen, subscribe, dan share untuk teman-teman Anda.